Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah senantiasa tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu salat Jumat beserta rangkaiannya. Dan yang kedua kalinya, tak lupa salat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kalinya, tidak lupa senantiasa kami wasiatkan terutama kepada pribadi khatib dan juga kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kaum muslimin, dan selayaknya bagi kita untuk memperbaiki dan memperbanyak ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ikhwani fillah, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana ada sekelompok orang-orang Yahudi minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamu alayka. Bukan assalamu alayka tapi assamu alayka, yang artinya yaitu kebinasaan untukmu, kehancuran untukmu, kematian untukmu wahai Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab wa alaikum, dan juga kepadamu pula. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang singkat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bagaimana 1400 tahun yang lalu orang-orang Yahudi mereka telah menjadi musuh yang pertama dan utama bagi kaum muslimin. Mereka tidak ingin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Mereka tidak ingin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, yang agama Islam adalah merupakan rahmatan lil alamin. Dan permusuhan mereka orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin dibuktikan sepanjang sejarah, sepanjang tarikh, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang gemar memusuhi kaum muslimin. Dan tidak ada musuh kaum muslimin, tidak ada musuh umat Islam yang paling bengis, yang paling dahsyat permusuhannya kecuali orang-orang Yahudi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan di saat ini, di waktu ini, sejak beberapa bulan yang lalu, bagaimana orang Yahudi
menunjukkan permusuhan yang luar biasa kepada kaum muslimin. Bisa kita lihat bagaimana mereka menghancurkan kaum muslimin, membombardir, membunuh anak-anak, membunuh orang tua, menjadikan mereka cacat, anak-anak cacat, orang tua cacat, memisahkan antara orang tua dengan anak, memisahkan anak dengan orang tuanya, memisahkan saudara muslim satu dengan muslim yang lain, menjadi penyebab kelaparan sehingga ujungnya adalah kematian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka selayaknya bagi kita seorang muslim, seorang mukmin untuk sadar tentang hal ini, bahwasanya permusuhan orang Yahudi dengan kaum muslimin tidak akan pernah berhenti sampai datangnya hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menas bahwasanya mereka adalah musuh-musuh yang nyata bagi kaum muslimin sampai muslimin orang Islam mengikuti mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridho terhadap kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin melihat bagaimana bengisnya orang-orang Yahudi membantai saudara-saudara kita sesama muslim yang tidak ada belas kasihan sedikit pun kepada mereka, yang ketika melihat mayat-mayat bergelimpangan, anak-anak meninggal orang tuanya, tidak ada rasa kasihan sedikit pun terhadap mereka. Rumah-rumah dihancurkan, gudang-gudang makanan dihancurkan, dan kesengsaraan menimpa kaum muslimin Palestina pada saat ini. Lalu bagaimana peran kita sebagai seorang muslim, yang kita ini kata Rasulullah SAW, al-muslimun lil muslim, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat bangunan. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW mengibaratkan bahwasanya muslim satu dengan muslim yang lain itu ibarat satu tubuh. Apabila satu tubuh, anggota tubuh sakit, maka yang lain juga sakit. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya yang kita lakukan adalah berjihad. Ya, adalah berjihad melawan mereka. Bagaimana melawan mereka? Tentunya tidak mungkin dengan fisik kita, tentunya tidak mungkin dengan persenjataan, tentunya tidak mungkin dengan peperangan. Tapi jihad kita adalah dengan harta kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum. Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, wa bi alsinatikum, dan juga dengan lisan-lisan kalian. Apa yang kita bisa perbuat untuk setidaknya membendung atau berjihad melawan orang-orang Yahudi, yaitu kita tidak membeli produk-produk mereka. Kita tidak membeli produk-produk mereka yang mungkin berapa persennya produk-produk tersebut digunakan untuk membantai kaum muslimin saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah produk kita, produk dalam negeri, produk-produk kaum muslimin masih banyak. Produk buatan-buatan kaum muslimin masih banyak. Saudara-saudara kita yang memiliki produk-produk dengan yang semisal dengan orang-orang Yahudi masih banyak. Maka selayaknya kita membeli produk-produk saudara kita, terutama saudara kita sesama muslim, sesama negeri, karena itu lebih besar manfaatnya. Selain manfaat bagi saudara-saudara kita sesama muslim di sini, juga bermanfaat bagi saudara-saudara kita muslim yang ada di negeri Palestina. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bulan Ramadan yang dekat dengan bulan Idul Fitri atau menjelang Idul Fitri, kebanyakan tabiat kaum muslimin adalah berbelanja dengan belanja yang sangat banyak. Maka di sini kami wasiatkan, belanja uang yang kita keluarkan hendaknya kita belikan produk-produk milik kaum muslimin
dan juga produk-produk milik kaum negeri sendiri. Kenapa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Karena ini adalah bentuk jihad kita, bentuk yaitu empati kita, simpati kita kepada saudara-saudara yang ada di Palestina yang saat ini mereka tidak merasakan Ramadan sebagaimana Ramadan yang kita rasakan. Mereka tidak bisa sahur sebagaimana sahur yang kita rasakan. Mereka tidak bisa berbuka sebagaimana buka yang saat ini kita rasakan, yang makanan berbagai macam makanan ada pada diri kita, ada di depan kita. Sementara mereka terkadang air saja tidak ada, terkadang satu bak kurma saja tidak ada. Apakah tidak ada hati kita untuk empati, simpati kepada mereka dengan tidak membeli produk-produk buatan orang-orang Yahudi yang sebagian harta mereka, hasil dari harta produk Yahudi tersebut digunakan untuk membantai kaum muslimin, saudara kita yang ada di negeri Palestina. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di bulan suci Ramadan ini pula hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beban yang ada pada saudara-saudara kita di negeri Palestina diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, membinasakan musuh-musuhnya, musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang Yahudi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi Filastin ya qawi ya aziz ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimis shalah.